Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Armansyah dengan NIM 241910201002. Di sini saya akan membuat video mengenai pembahasan soal yang ada pada PowerPoint yang telah di-share. Yang saya akan bahas yang pertama yaitu yang soal-soal pada PowerPoint teori bilangan. Untuk video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit. Baik, yang pertama kita berbicara mengenai bilangan bulat. Teori bilangan sendiri adalah sebuah cabang matematika murni yang bertujuan untuk mempelajari bilangan bulat atau fungsi bernilai bilangan bulat. Jadi contoh bilangan bulat sendiri adalah bilangan yang tak mempunyai desimal, misalnya 8, 21. Tapi ketika ada 0,5, 0,2 itu sudah bukan termasuk ke dalam bilangan bulat, melainkan menjadi sebuah bilangan desimal. Yaitu selanjutnya sifat pembagian pada bilangan bulat. Dimisalkan ada A dan B, di mana A habis membagi B. Jika terdapat bilangan bulat C sedemikian hingga dengan B sama dengan A dikali C. Jadi dapat dinotasikan dengan A dan B jika B sama dengan A dikali dengan C. Dan di mana C merupakan elemen dari bilangan bulat. Pada contoh soal yang pertama ini yang kita menjadi pembahasan, di mana setiap contoh soal harus dibahas. Jadi yang pertama ada 4 dan 12. Dalam dinotasikan A sama dengan 4 dan B adalah 12. Karena 12 dibagi dengan 4 itu sama dengan 3, jadi 3 itu merupakan bilangan bulat. Tetapi ketika ada notasi A sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 13, tetapi ketika dioperasikan, di mana 13 dibagi 4 itu 3,25. Jadi bukan dari bilangan bulat. Selanjutnya, teorema Euclidean. Pada teorema ini, misalkan M dan N merupakan bilangan bulat, dan M dibagi dengan N, maka hasil pembagiannya adalah Q. Jadi, dapat rumus bahwa M sama dengan N dikali Q ditambah dengan R. Di mana R-nya sendiri itu ada ketentuannya. Jadi, R-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, kurang dari N. Tuh. Baik, selanjutnya contoh yang menggunakan prinsip Euclidean tadi itu pada contoh kedua ini, di mana ketika ada bilangan 1987 dibagi dengan 97 itu menghasilkan 20. Tapi ketika menghasilkan 20 tersebut masih menyisakan 47. Jadi, maka dari itu bisa dituliskan bahwa 1987 itu sama dengan 20 dikali dengan 97 dan menyisakan 47, di mana 20 ini menjadi M, 97 ini menjadi Q, dan 47 ini sebagai R. Selanjutnya, ini yang merupakan ada contoh yang salah. Kenapa pada contoh yang kedua ini menghasilkan salah? Dikarenakan pada R-nya itu min 1. Sedangkan syarat dari R sendiri itu harus lebih besar sama dengan 0. Tapi pada soal yang kedua itu R-nya itu adalah min 1. Jadi sehingga pada soal yang ini merupakan tidak termasuk ke dalam hukum Euclidean tadi. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Selanjutnya pembagian terbesar atau PBB. Untuk PBB ini kita bisa langsung ke contoh soalnya. Contoh soal dari PBB ini pada contoh yang ketiga terdapat soal PBB dari 45 dan 36. Berapa PBB dari 45 dan 36? Kita bisa mencari dengan menggunakan faktor
pembagi dari 45, di mana kita memulainya tuh dari yang terkecil dulu. Jadi 45 difaktorisasi itu dari yang terkecil itu ada 1, terus bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 5, bisa dibagi dengan 9, bisa dibagi 15, dan bisa dibagi dengan 45. Lalu faktor dari pembagi 36 itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, bisa dibagi 9, bisa dibagi 12, bisa dibagi 18, dan juga bisa dibagi bilangannya sendiri yaitu 36. Nah, kita di sini mencari persamaan dari hasil faktor pembagi 45 dan 36. Didapat bahwa hasil yang sama antara kedua bilangan tersebut bila difaktorkan itu ada 1, ada 3, dan ada juga 9. Jadi faktor pembagi bersama antara 45 dan 36 itu ada 1, 33, dan juga 9. Namun yang terbesar di sini adalah 9. Jadi PBB dari 45 dan 36 ini sendiri yaitu 9. Selanjutnya teorema yang kedua. Dimisalkan M dan Q adalah bilangan bulat dengan syarat N-nya itu lebih dari 0. Jadi diketahuinya rumusnya itu bahwa M sama dengan N dikali Q ditambah dengan R, di mana syarat R sendiri itu sendiri bahwa R harus lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari N. Maka PBB M dan N sama dengan PBB dari N dan R. Bisa dilihat pada contoh yang keempat, diketahui bahwa M-nya 60 dan N-nya itu 18. Jadi kita bisa memasukkan nilai M dan N ke dalam rumusnya. M 60 sama dengan N-nya itu 18. N-nya 18. Jadi 60 dibagi 18 itu bernilai 3, tetapi kurang dari 60. Jadi membutuhkan R. Jadi tambah dengan R, di mana R-nya sendiri yaitu 6. R-nya 6. Jadi ketika sudah bisa ditulis seperti ini, bahwa 60 sama dengan 3 dikali 18 ditambah dengan 6. Maka PBB dari 60 dan 18 yaitu 6. Itu bila kita menggunakan rumus tidak seperti soal yang ini. Soal yang sebelumnya. Selanjutnya, algoritma Euclidean. Bisa kita langsung ke contoh yang keempat, di mana diketahui M sama dengan 80, N-nya 12, yang dipenuhi syarat M-nya lebih besar sama dengan N. Jadi, menggunakan rumus seperti yang tadi, bahwa M sama dengan N dikali Q ditambah dengan R. M-nya dimasukkan 80, N-nya 12, dan ketika 80 dibagi 12 itu bernilai 6, tetapi harus ditambahkan dengan 8. Nah, untuk bisa mencari sisa pembagian terakhir itu kita harus menurunkan lagi. Jadi ini 12 diturunkan lagi diturunkan sebagai M, dan 8 menjadi N. Jadi menjadi hal baru lagi, M-nya 12 jika dibagi 8 itu 1, dan ditambah dengan 4. Karena belum mencapai ditambah dengan 0, R-nya belum 0, jadi diulangi lagi bahwa di sini 8 sebagai M dan 4-nya sebagai N. M-nya 8, N-nya 4. Nah, ketika dengan M dibagi dengan N itu hasilnya 2, dan ditambahnya dengan 0. Dan jadi ini sudah sampai yang terakhir, sisa pembagian terakhir, karena sebelum 0 itu adalah 4. Maka PBB dari 80 dan 12 itu sama dengan 4. Ini tetap menggunakan rumus bahwa M sama dengan N dikali Q ditambah dengan R. Selanjutnya kita membahas mengenai kombinasi linier.
Di mana pada contoh yang ke-6 diketahui bahwa PBB dari 80 dan 12 itu sama dengan 4. Maka kita dapat menuliskan bahwa 4 itu sama dengan min 1 dikali dengan 80 itu hasilnya min 80 ditambah dengan 7 dikali 12 itu hasilnya 84 plus 84. Jadi min 80 plus 84 itu hasilnya 4. Itu merupakan contoh dari kombinasi linear. Selanjutnya, contoh yang ketujuh, dinyatakan bahwa PBB dari 21 dan 45 sebagai kombinasi linear dari 21 dan 45. Kita dapat menuliskan bahwa M, ini M, 45 M-nya, N-nya 21. Dan R-nya sama dengan 3. 2 sebagai dengki. Selanjutnya karena ini belum mencapai dengan 0, jadi kita 21 ini sebagai M dan 3-nya sebagai Q. Nah, ketika M-nya itu 21 dan Q-nya itu sama dengan 3, ketika dibagi, 21 dibagi 3 itu menghasilkan 7, dan tidak perlu ditambahkan dengan bilangan lain, cukup ditambahkan 0. Maka sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 3. Maka PBB dari 45 dan 21 adalah 3. Selanjutnya yang dibahas itu aritmatika modulo. Jadi aritmatika modulo itu jika dimisalkan A dan M bilangan bulat, maka M-nya itu lebih dari 0. Nah, di operasinya yaitu A mod M. Cara bacanya itu A modulo M. Dinotasikan dengan A modulo M sama dengan R. Sedemikian juga A sama dengan M dikali dengan Q ditambah dengan R. Syarat dari R sendiri harus lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari M. M sendiri itu disebut sebagai modulus atau modulo yang hasil aritmatika modulo M terletak dalam sebuah himpunan. Selanjutnya contoh soal yang ke-11. Ini ada 23 modulo 5 sama dengan 3. Jadi 23 itu sama dengan 5 dikali dengan 4 ditambah dengan 3. Tuh. Ya, begitu pula contoh yang kedua ini, 27 modulo 3 sama dengan 0. Karena 27 dibagi dengan 3 itu sama dengan 9, tidak perlu ditambahkan dengan nilai yang lain atau ditambahkan dengan R. Sedangkan pada contoh yang pertama itu kan perlu ditambahkan dengan bilangan lain, karena ketika 23 dibagi dengan 5 itu menyisakan nilai 3. Jadi perlu menambahkan nilai 3 untuk bisa menjadi 23. Selanjutnya kongruen. Misalnya ada 38 modulo 5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3, maka dikatakan bahwa 38 kongruen 13 mod 5. Jadi tanda ini itu dibacanya modulo. Dibacanya kongruen. Jadi dibacanya 38 kongruen dengan 13 dalam modulus 5. Contoh dari penerapan kehidupan sehari-hari yaitu seperti penerapan pada jam. Nah, contohnya pada jam 14 itu sama dengan jam 2 siang. Jadi 14 sama kongruen dengan 2 dalam modulo 12 gitu. Dan yang 6 sore juga, jam 6 sore jam 18, jadi 18 kongruen dengan 6 dalam modulo 12. Selanjutnya contoh yang ke-12. Contoh 12 mana 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3. Jadi 3 ini habis membagi 17. 17 dikurangi dengan 2 sama dengan 15. Nah, 15 itu kan ketika dibagi
3 habis bagi 15 gitu. Yang kedua juga 21 kongruen dengan 9 dalam modulo 12. Jadi 12 itu habis membagi 21 dikurangi 9 di mana hasilnya 12. Jadi habis dibagi 12 itu habis membagi bilangan ini. Selanjutnya pada latihan 1, menentukan semua bilangan kongruen dengan 5 modulo 11. Kita dapat menyelesaikannya dengan bilangan kongruen dari 5 modulo 11 adalah X. Jadi ditandai dengan X sebagai variabel untuk mencari nilai X-nya sendiri, yaitu X kongruen dengan 5 dalam modulo 11. Penulisannya seperti ini. Nah, kita bisa menilai nilai X yang dapat memenuhi adalah ada 16, 27, 38. Dan bisa diteruskan sesuai dengan rumus. Maksud dari 16, 27, 38 itu ketika ini bisa jika X-nya 16 itu berarti 16 dikurangi dengan 5 itu kan hasilnya 11. Nah, 11 dibagi dengan 11 itu menjadi sebuah bilangan bulat karena tidak menghasilkan nilai desimal. Begitu pula dengan 27. Jika X-nya 27 masuk ke dalam rumus yang ini, 27 dikurangi dengan 5 itu hasilnya 22. Dan 22 ketika dibagi dengan 11 itu bernilai 2. Dan merupakan bilangan bulat. Selanjutnya di sini ada ketentuan bahwa A modulo M sama dengan R dapat dituliskan sebagai A kongruen dengan R dalam modulo M. Jadi 23 modulo 5 sama dengan 3 itu dapat dituliskan juga dengan 23 kongruen dengan 3 dalam modulo 5. Contoh yang kedua ada 27 modulo 3 sama dengan 0 itu dapat juga ditulis dengan 27 kongruen dengan 0 dalam modulo 3. Selanjutnya masuk ke dalam teorema keempat, bisa misalkan M bilangan bulat positif, maka jika A kongruen dengan B dalam modulo M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka terdapat ketentuan bahwa A ditambah dengan C sama dengan kongruen dengan B ditambah C dalam modulo M yang ini. Terus jika A dikali dengan C kongruen dengan B dikali dengan C dalam modulo M, dan A pangkat P kongruen dengan B pangkat P dalam modulo M, di mana P bulat tak negatif. Kita bisa masuk langsung aja ke contoh soalnya. Pada contoh yang ke-15, dimisalkan bahwa 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3 dan 10 kongruen dengan 4 dalam modulo 3. Maka menurut teorema yang keempat bahwa yang ini, yang A ditambah dengan yang ini, yang modul ke-1, yang ini, ke-1 ini, bahwa A ditambah dengan C kongruen dengan B ditambah C dalam modulo M. Jadi kita mengambil nilai C-nya itu 5. Jadi ketika 17 ditambah dengan 5 juga kongruen dengan 2 ditambah 5 dalam modulo 3. 17 ditambah 5 itu nilainya 22. 2 ditambah 5 itu nilainya 7. Modulonya 3. Itu dapat diperiksa. Sama halnya dengan yang menggunakan rumus yang kedua bahwa A dikali C kongruen dengan B dikali C dalam modulo M. Oke, selanjutnya
Teorema yang keempat, tidak memasukkan operasi pembagian pada aritmatika modulo karena jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kekongruen tidak selalu dipenuhi. Contohnya pada nilai contoh yang ke-16 bahwa 10 kongruen dengan 4 dalam modulo 3 dibagi dengan 2. Karena 10 ini bisa jadi 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5, 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2, dan 5 dikongruen dengan 2 dalam modulo 3. Nah, 14 kongruen dengan 8 dalam modulo 6 tidak dapat dibagi dengan 2 karena 14 dibagi 2 itu sama dengan 7 dan 8 dibagi dengan 2 itu sama dengan 4. Tetapi 7 tidak kongruen dengan 4 dalam modulo 6. Selanjutnya, contoh yang ke-18, kita disuruh mencari balikan dari 4 modulo 9 adalah X. Sedemikian hingga sehingga 4 dikali dengan X kongruen dengan 1 dalam modulo 9. Jadi 4X kongruen dengan 1 dalam modulo 9 dapat dituliskan sebagai 4X sama dengan 1 ditambah 9K, di mana X sama dengan 1 ditambah 9K dibagi dengan 4. Untuk nilai K-nya sendiri kita dapat melakukan pengujian bebas, bisa mulai dari dengan 0 sampai dengan 10. Ketika K sama dengan 0, ketika K sama dengan 0, X-nya itu sama dengan X-nya bisa sama dengan 1 ditambah 9 dikali 0, maka nilai 1 dibagi dengan 4, hasilnya 1 dibagi 4, 0,25, yang merupakan bilangan bulat. Selanjutnya K sama dengan 1 sama nilai X-nya itu menjadi 10/4, bahwa 10/4 itu bukan bilangan bulat. Nah, ketika K sama dengan 3 di sini, X-nya menjadi 28 dibagi dengan 4. Nah, 28 dibagi 4 itu hasilnya 7. Jadi, merupakan bilangan bulat. Jadi, nilai 7 merupakan balikan dari 4 mod 9. Jadi, dapat dituliskan bahwa balikan dari 4 mod 9 adalah 7 mod 9. Dan ini bisa dilakukan pengujian lagi sampai hasilnya merupakan bilangan bulat. Jadi, bila tidak bulat, bukan balikan dari 4 mod 9. Selanjutnya, ini sama yang seperti yang contoh yang tadi, mencari solusi balikannya juga yang memenuhi juga dengan memasukkan nilai K. Baik, di sini ada latihan soal. Pada latihan soal ini mungkin saya bahas di akhir setelah soal-soal yang ada di PPT ini selesai. Jadi kita bahas dulu yuk contoh-contoh soal yang ada di PPT ini. Nah, teorema 6 ini dimana setiap bilangan bulat positif lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Jadi 9, contohnya itu ada 9 sama dengan 3 dikali 3. 100 sama dengan 2, bilangan ini bilangan prima ya. Lebih dari bilangan prima. Pada suatu soal yang ke-17, tes apakah 171 dan 199 merupakan bilangan prima atau komposit. Penyelesaiannya adalah ketika nilai 171 diakarkan, maka bilangan prima yang
lebih besar sama dengan angka 171 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Karena 171 habis dibagi 3, maka 171 adalah bilangan komposit. Dan yang kedua, 199. 199 diakarin itu mendapat hasil 14.107. Bilangan prima yang lebih besar sama dengan akar dari 199 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Karena 199 tidak habis dibagi dengan 2, 3, 5, 7, dan 11, dan 13, maka bila 199 adalah bilangan prima. Gitu. Sama. Ya. Ini teorema Fermat. Baik, untuk saya menjelaskan mengenai teorema Fermat. Jika ada teorema Fermat ini menyatakan jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB dari A dan P adalah 1. Maka A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 dalam modulo P. Selanjutnya pada contoh soal yang ke-18, tes apakah 17 dan 21 bilangan prima atau bukan dengan teorema Fermat. Diambil nilai A yaitu 2 sebagai nilai prima terkecil karena PBB 17 dengan 2 sama dengan 1 dan PBB 21 dengan 2 sama dengan 1, maka 2 pangkat 17 dikurangi 1 bernilai 65.536 kongruen dengan 1 dalam modulo 17. Karena 17 habis membagi 65.536 dikurangi 1 sama dengan 65.535. Jadi 17 merupakan bilangan prima. Yang kedua, apakah bilangan 21 merupakan bilangan prima atau bilangan atau bukan, itu maka 2 dipangkatin 21 dikurangi 1 menghasilkan nilai 1.048.576, di mana 1.485.576 tidak kongruen dengan 1 dalam modulo 21. Karena 21 tidak habis membagi 1.048.576 dikurangi 1, maka jadi 21 bukan bilangan prima. Selanjutnya, dan ini adalah latihan soal yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi ada 2 latihan soal tadi yang ada dalam PPT ini yang nanti akan saya bahas lagi dalam video ini. Mungkin dalam penjelasan dalam PPT ini sudah selesai. Selanjutnya menjelaskan mengenai soal latihan yang ada dalam PPT ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada PPT yang kedua mengenai kombinasi dan peluang diskrit. Di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan membahas soal-soal yang ada PPT ini. Contoh soal yang pertama ini ada memisalkan nomor plat mobil di negara X terdiri dari 5 angka diikuti dengan 2 huruf. Angka pertama tidak boleh 0. Banyaknya nomor plat mobil yang dapat dibuat itu berapa? Jadi diketahui plat mobil di negara X itu ada 5 angka, di mana ada 9 kemungkinan karena tidak boleh 0. Jadi ada dari 1 sampai 9 memiliki 9 kemungkinan angka pada angka yang pertama. Nah, 4 angka berikutnya itu sama dengan 10 dipangkat 4. Nah, 9 dikali dengan 10 pangkat 4 sama dengan 90.000. Huruf yang kedua, karena huruf yang kedua itu merupakan huruf bukan angka, sedangkan jumlah alfabet itu ada 26 kemungkinan dari A hingga Z. Karena 2 huruf, maka angkanya dipangkatin 2 mendapat hasil 676.
Lalu keduanya dikombinasikan dari kemungkinan-kemungkinan yang sudah dibuat. Nah, itu di total kombinasinya dari 5 angka tadi dikalikan dengan 2 huruf. Sama dengan 90.000 dikali 676 menjadi 60.840.000 kemungkinan. Selanjutnya, contoh soal yang ada pada penerapan kaidah perkalian. Contoh soal yang pertama, sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih 1 orang wakil pria dan 1 orang wakil wanita? Kita dapat menyelesaikan dengan ada 4 kemungkinan untuk memiliki wakil pria dan 3 kemungkinan memiliki 1 wakil wanita. Jika kedua orang wakil harus dipilih masing-masing 1 pria dan 1 wanita, maka jumlah kemungkinan perwakilan yang dapat dipilih itu dikalikan 4 dari kemungkinan pria dan 3 dari kemungkinan wanita. Maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Begitu pula pada soal yang kedua. Kemungkinan yang telah dibuat itu dikalikan dengan kemungkinan yang kedua. Contoh soal yang menerapkan kaidah penjumlahan. Sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih 1 orang yang mewakili kelompok tersebut, tidak peduli pria atau wanita. Nah, kalau di sini kan sudah dikasih keterangan mengenai tidak peduli pria atau wanita. Jadi bebas antara pria atau wanita. Maka dengan menerapkan kaidah penjumlahan, ada 4 kemungkinan memiliki 1 wakil pria dan 3 kemungkinan memiliki 1 wakil wanita. Jika hanya 1 wakil yang harus dipilih, maka jumlah kemungkinan wakil itu ditambahkan 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7. Selanjutnya, contoh soal pada perluasan kaidah menghitung. Di sini ada pertanyaan, jika 10 pertanyaan masing-masing bisa dijawab benar, berapakah kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat? Diandaikan ada 10 pertanyaan tersebut sebagai 10 buah kotak. Masing-masing kotak terisi 2 kemungkinan jawaban benar atau salah. Jadi, kita membuat kotak ada 10, lalu di dalam kotak ada jawaban benar dan salah. Karena dalam 10 kotak terisi dengan benar dan salah itu terdapat kemungkinan jawaban dalam setiap kotak. Maka eh, jumlah kemungkinan jawaban dikali dengan dipangkatin dengan 10 kotak. Itu jawabannya. Jadi 2 pangkat 10. Contoh kedua dari kaidah perluasan menghitung. Berapa perpustakaan yang memiliki 6 buah buku bahasa Inggris, 8 buah buku berbahasa Prancis, dan 10 buah buku berbahasa Jerman. Masing-masing buku berbeda judulnya. Berapa jumlah cara memilih 3 buah buku masing-masing tiap bahasa yang berbeda. Dan 1 buku sembarang bahasa. Jadi untuk yang menjawab soal yang pertama, mencari jumlah cara memilih 3 buku masing-masing tiap bahasa. Jadi dikalikan masing-masing buku yang ada pada tiap bahasa, 6 buah buku untuk bahasa Inggris dikali dengan 8 buah buku berbahasa Prancis dan 10 buah buku dan bahasa Jerman, menghasilkan jawaban dari perkalian ketiga bilangan tersebut mendapatkan hasil 480 cara. Nah, untuk soal yang B, jumlah cara memilih 1 buah buku sembarang bahasa bebas. Jadi ini ditambahkan karena kita disuruh memilih 1 buku aja, jadi 6 buah buku ditambah 8 buah buku dan 10 buah buku. Jadi ada 24 cara untuk memilih 1 buku. Selanjutnya contoh soal yang ada pada prinsip inklusi dan eksklusi. Di sini sudah ada contoh soalnya penggunaan prinsip ambiguity untuk menghitung kombinatorial. Seperti yang kita ketahui, informasi terkecil yang dapat disimpan dalam sebuah memori komputer adalah byte. Setiap byte tersusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11. Misalkan bahwa A merupakan himpunan bit yang dimulai dengan 11 dan B merupakan himpunan bit yang diakhiri dengan 11. Maka A irisan B merupakan jumlah bit yang berawal dan berakhir dengan 11. A gabungan B merupakan himpunan bit yang berawal
11 atau berakhir dengan 11. Jumlah bit yang dimulai dengan 11 adalah 26. Maka menghasilkan 642. Karena dua posisi pertama sudah diisi dengan 11, sehingga kita cukup mengisi 6 posisi bit sisanya. Jadi dapat dinotasikan bahwa A itu sama dengan 64. Dengan cara yang sama, jumlah bit yang diakhiri dengan 11 adalah 26 sama 642. Jadi jumlah bit yang berawal dan berakhir dengan 11 adalah 2 dipangkatin 4 sama dengan 16 buah. Karena dua posisi pertama dan dua posisi terakhir sudah diisi dengan 11. Sehingga kita dapat mengisi 4 bit sisanya yang ada di tengah. Jadi A irisan B sama dengan 16. Selanjutnya, contoh soal tentang permutasi. Di sini soalnya 3 buah ujian dilakukan dalam satu periode 6 hari, Senin sampai dengan Sabtu. Berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama. Kita dapat menyelesaikan dengan kaidah perkalian atau dengan cara yang kedua dengan rumus permutasi. Di sini saya akan menjelaskan yang dengan menggunakan rumus permutasi. Rumus permutasi sendiri yaitu n, L sama dengan n faktorial dibagi dengan n min r faktorial. Di mana di sini 6 hari itu sebagai n dan r-nya itu 3. Selanjutnya disubstitusikan nilai tadi itu ke dalam rumus 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 3 faktorial. Nah, itu menghasilkan 120 cara. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh soal yang ada pada kombinasi. Di sini soalnya berapa banyak cara menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu untuk sarapan pagi. Untuk satu kali seminggu itu kan ada 7 hari, maka n-nya tuh 7 hari. Penyelesaiannya itu ada di sini. Bayangkan 3 kali menu nasi goreng sebagai 3 buah pola dan 7 hari dalam seminggu sebagai 7 buah kotak. Soal ini sama dengan menempatkan 3 buah bola ke dalam 7 buah kotak. Banyaknya pengaturan menu nasi goreng ini yaitu kombinasi 3 dari 7. Jadi menggunakan rumus kombinasi, bahwa rumus kombinasi itu kan n faktorial dibagi dengan n min r faktorial dikali dengan r faktorial. Jadi n 7 faktorial dibagi dengan 7 min 3 itu kan 4 faktorial. 7 min 3 faktorial. Lalu dikali dengan r faktorial, yaitu 3 faktorial. Maka menghasilkan 35 cara.